Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Nadim ya. Ya. Pak Didit Ya, Pak. dari SMP 2 Ya. dan dari SMA 1 Pak ya. Alhamdulillah kami semua ini Pak Didit dengan saya kebetulan calon guru penggerak angkatan 5 Pak. Dan juga saya juga berterima kasih atas waktunya Pak Misbah selaku Kepala Sekolah SDN Tartama 2 Kabupaten Pamekasan. Kebetulan kami sebagai calon guru penggerak diberi tugas untuk mewawancarai salah satunya Bapak. Kami tertarik dengan Pak Misbah yang di luaran itu begitu hebat gitu. Hebat apanya ya? Jadi kami tertarik untuk datang ke SDN Tartama 2 ya. Prestasinya luar biasa. SDN Viral ya. Iya, viral. Iya, Betul Pak ya. Jadi kami mohon ceritakan atau menjelaskan Pak, kebetulan ini yang kami angkat itu kasus tentang dilema etika Pak. Langkah-langkah pengambilan keputusan yang Bapak ambil. Iya. Dalam sebuah kasus ya. Iya, kasus. Oh iya. Kira-kira mungkin Bapak bisa menjelaskan. Ya, baik. Apa dan langkah-langkahnya seperti apa? Ya. Baik, yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya Pak Nabil dan Pak Didit ke sekolah kami yang sebenarnya tidak seperti yang diviralkan itu. Oh, iya. Ya ini. Kan yang menilai orang lain ya. Iya. Iya. Ini memang selama saya menjabat sebagai kepala sekolah ini banyak sekali kasus. Ya. Namun kasus itu kan tetap harus kami selesaikan sebisa mungkin. Penyelesaian kasus dengan sama-sama diuntungkan antara dilema di kasus Bapak atau kepala sekolah dengan guru, guru dengan guru, guru dengan murid, sekolah dengan wali murid dan lingkungannya, masyarakat. Nah, semua ini berusaha kami selesaikan. Nah, kasus yang ingin kita angkat di kesempatan ini itu tentang kasus guru dengan murid. Kebetulan ada satu di antara guru kami ini yang beberapa tahun yang lalu mengalami krisis keuangan. Ini gajinya itu habis Pak. Mengganggu kinerja sebuah guru. Betul. Iya. Untuk membeli bensin saja ke sekolah tidak cukup Pak. Iya. Jadi kalau kita biarkan beliau tidak akan masuk terus. Akhirnya yang menjadi korban murid. Kan terjadi dilema ini antara saya melindungi beliau secara individu dan saya harus melindungi murid secara kelompok. Terjadi paradigma dilemanya yaitu antara individu dengan kelompok. Seperti itu salah satu kasus yang ingin kita bahas hari ini. Iya, gimana Pak? Langkah-langkahnya Bapak untuk menyelesaikan masalah itu? Iya. Saya ingin gini. Guru itu bisa melaksanakan tugas, siswa terpenuhi haknya untuk belajar. Jadi saya harus melibatkan semua warga sekolah, khususnya para guru. Nah, maka para guru kami kumpulkan pada saat beliau tidak ada di sekolah supaya tidak ada perasaan yang tidak enak ya. Jadi Bapak berdiskusi atau berkolaborasi dengan semua guru yang ada. Kita diskusikan. Ini ada masalah seperti ini, bagaimana? Bapak kita biarkan saja atau bagaimana? Dari situ maka keluarlah ide-ide bagus dari teman. Lalu salah satu keuntungan dari kolaborasi itu tadi Pak. Betul sekali. Nah, kami berprinsip bahwa hasil akhir dari keputusan kami harus hasil akhir yang bagus. Berpihak pada murid tentunya. Berpihak pada murid dan juga bisa menolong. Berarti sama-sama harus Pak ya. Betul sekali. Betul. Nah, maka ada usulan guru-guru yang berangkat dari wilayah timur yang melewati rumah beliau, maka kami jadwal hari Senin siapa yang jemput. Oh gitu Oh iya. Jadi nggak usah beli bensin gitu. Nggak usah beli bensin. Itu hari Senin siapa yang jemput, hari Selasa pokoknya dalam satu minggu pun ada yang bertugas untuk menjemput beliau. Nah,
Jadi itu sudah salah ada satu solusinya. solusi. Iya. Cuma belum bisa untuk menyelesaikan kebutuhan sehari beliau. Kenapa beliau tidak masuk kan alasannya Kerja harus dulu. ke pasar, Oh. harus ke Iya. pasar. Sehingga untuk beli beras, untuk beli apa lauk, Iya. itu kan juga untuk beli minyak. Iya. Nah ini baru solusi untuk sekolah, tapi untuk jenis yang itu belum ada. Belum ada. Masih yang untuk murid ya. Masih untuk murid. Iya. Nah kita apa ya, kita identifikasi masalahnya, maka muncul tentang uang bensin ke sekolah tidak ada, yang kedua tentang kebutuhan keluarga tidak ada, sehingga ingin kedua-duanya kita penuhi. Iya. Bagaimana? Ya kita punya kebiasaan tradisi untuk Jumat beramal. Jadi sebagian dari itu kita alokasikan untuk beliau. Itu yang beramal itu guru apa murid Semua dari memang ya keluarga sekolah ya. keluarga sekolah. Iya. Jadi memang untuk membantu yang kurang mampu di situ. Dari termasuk kegiatan sosial juga itu. ya betul sekali. Nanti sebagian kita alokasikan ke beliau. Jumat tuh ya. Jumat. Programnya Jumat ada. Terus ada teman kami ini yang punya pabrik tahu. Nah, beliau ya biasanya membawa ke sekolah untuk kita makan bersama. Iya. Nah, sejak saat itu kita hapuskan, sudah kita berikan saja ke itu saja tahu itu. Iya, tahu itu. Jadi yang untuk sekolah ya untuk biasa kita makan gorengan tahu isi setiap hari dari beliau, kita mengalah lah untuk Gitu ya, sekolah. gitu ya. Iya. Ada juga teman-teman yang kadang punya beras, itu yang panen diberikan. Itu untuk apa yang membantu ekonomi beliau. Namun kami juga memberikan solusi dalam 1 minggu bolehlah ke pasar 2 hari. Dalam 1 minggu Diberi kesempatan. tetap sebelum nanti gajinya mulai pulih, kita beri kesempatan 2 hari dalam 1 minggu untuk ke pasar. Tetapi siswa tidak terabaikan. Ya. Dengan cara apa? Di 2 hari itu mapel-mapel yang lain yang dijadwalkan di kelasnya. Misalnya kan ada PABB, PJOK, bahasa Madura, bahasa Inggris. Nah itu di 2 hari itu diberikan di kelasnya, sehingga praktis beliau tidak masuk ke apa-apa gitu. Ya. Gitu. Itu termasuk salah satu siasatnya ya. Iya. Solusinya berarti. Iya. Iya. Begitu Pak. Terus ada pertanyaan lagi gitu. Setelah saya dengar tadi, kira-kira hambatannya apa saja Pak? Dari Bapak mengambilkan keputusan itu, hambatannya apa saja? Ya, tidak semua guru memiliki kepedulian yang sama. Tidak semua, kan ada yang tingkat rasa kepedulian tinggi. Ada yang apatis. Ya, bahkan bagi mereka yang pernah terjadi konflik dengan beliau, ya agak antipati sedikit lah. Namun kita memberikan pemahaman bagaimana kalau kita ini dalam posisi beliau. Sehingga kita di sekolah ini kan sudah seperti keluarga. Kami di sekolah itu seperti keluarga, Pak. Kompak. Kalau ada satu yang kesulitan, kami semua merasakan kesulitan itu, sehingga kita harus melupakan peristiwa-peristiwa masa lalu yang kurang baik itu. Kita lupakan saja, kita bangun sekarang ini. Itu jadi hambatannya itu tadi ada beberapa yang kepeduliannya kurang, tapi bisa diatasi dengan cara memberikan pemahaman. Dan ini perlu juga Bapak calon pasar ketahui bahwa ada langkah-langkah yang harus kami perhatikan. Ya, dalam pertimbangan itu kita harus mempertimbangkan dari sisi hukumnya bagaimana. Bagaimana. Terus juga dari peraturannya bagaimana. Itu kami betul-betul kami itu masalah. Ya memang kami memutuskan beliau tidak masuk dalam 2 hari itu mungkin termasuk ada pelanggaran, tapi di balik itu di balik itu melindungi atau memberikan kesempatan beliau untuk bisa mencukupi keluarganya, di mana dia punya anak yang masih sekolah, ada yang bahkan ada yang masih kuliah. Nah
Nah, ini kalau kita tutup mata, Iya. kita mengambil keputusan yang kaku, Iya. maka yang menjadi korban juga anak kuliahnya bisa drop out, Iya. yang sekolah SMP SMA bisa berhenti. Nah, saya kira kalau dipertimbangkan seperti itu lebih banyak manfaatnya ya dibandingkan mudaratnya. Ya, Betul. Terus dari sisi perasaan kami juga pertimbangkan, dari sisi takutnya nanti misalnya ya Iya. ada berita viral misalnya, ada berita viral keputusan kepala sekolah yang kaku, yang tidak mempertimbangkan kondisi seorang guru dan keluarganya, sehingga satu keluarga anaknya putus sekolah semua misalnya. Jadi viral ini kan kita juga malu. Iya. Itu salah satu pertimbangannya. Betul. Pertimbangan berikutnya juga tentang panutan. Kami juga melihat sekolah-sekolah yang masa lalu bagaimana sih ketika menghadapi masalah-masalah seperti ini. Ini menjadi panutan saya juga. Iya. Jadi kan kita bisa melihat ada sekolah-sekolah yang bijaksana. Nah ini yang kita ikuti seperti itu. Inspirasi berarti. Iya. Terus saya juga mengajak teman-teman untuk kreatif. Ya, bagaimana ya menemukan solusi yang kreatif. Yang kreatif. Seperti tadi itu kita kan harus menggeser jadwal yang 2 hari. Iya. Itu saya pikir termasuk hal yang kreatif juga, sehingga tidak kapok dengan jadwal yang sudah ada, tapi bisa kita geser-geser demi untuk sama-sama menemukan solusi. Ya, gini Pak. Dari keputusan yang diambil oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, termasuk ini seminggu tadi, ada salah satunya kan seperti yang Bapak jelaskan tadi kan mengandung menabrak aturan Pak. Iya. Dengan menjelaskan dia 2 hari kan termasuk salah satunya menabrak aturan. Betul. Gimana perasaannya Bapak waktu itu mengambil keputusan seperti itu? Gitu. Iya. Memang satu sisi saya berat sebagai pimpinan kan. Betul. Setelah itu. Betul. Satu sisi saya berat untuk memberikan itu. Iya. Tapi dilihat dari dampak negatif bagi keluarganya, terutama bagi anak-anaknya yang masih kuliah dan sekolah, maka agak terobati perasaan bersalah saya dengan melanggar aturan tadi. Dan ini pun hanya sifatnya sementara sampai gajinya mulai pulih. Ekonominya membaik gitu ya. Ya, sampai ekonominya membaik. Terus adakah di lingkungan sekolah ini organisasi Pak ya? Iya. Ada nggak orang-orang yang menjadi faktor kalian mengambil keputusan, artinya memudahkan orang di sekitar kalian? Yang membantu Bapak istilahnya ya, dalam pengambilan keputusan itu. Iya. Ada nggak itu? Banyak. Terutama teman guru yang lain, mereka adalah modal saya untuk menjelaskan segala masalah yang ada di sekolah. Mereka semua turut serta membantu saya. Jadi ini semata-mata bukan keputusan saya pribadi, tapi sudah menjadi keluarga besar di Tatama 2. Nah, ini modal saya ini yang membantu teman-teman guru. Nah, itu Pak. Luar biasa Pak. Betul-betul kata orang itu ya, keputusan yang bijak kan. Iya. Nah, mungkin ini bisa diambil pelajaran. Iya. Coba kira-kira apa ini pelajarannya? Ganti saya yang bertanya ya. Setelah mungkin saya bisa merefleksikan Pak, setelah saya mendengar penjelasan dari Bapak tadi, langkah-langkah untuk mengambil keputusan itu sebenarnya hampir sama dengan selama yang kami pelajari di CGT Pak ya. Satunya itu 4 paradigma itu Pak, ya individu lawan masyarakat, terus rasa keadilan dan melawan rasa kasihan itu masuk salah satu. Iya. Terus 3 prinsip itu Pak, berbasis rasa lahir, termasuk berbasis rasa peraturan, termasuk berbasis rasa peduli, mungkin itu yang Bapak ambil. Iya, salah masuk satu juga itu. ya. Rasa peduli itu mungkin. Iya. Terus baru 9 langkah itu Pak. 9 Iya. langkah yang cocok sekali dengan selama ini yang kami pelajari ya Pak Didi ya. Alhamdulillah. Sebenarnya saya ini kan kepala sekolah produk lama tahun 2015. Kayaknya
saya belum pernah menerima materi itu. Jadi saya ini mengalir saja. Ya, secara teori mungkin enggak gitu. Iya. Nah, ya. Tapi sudah mencakup semuanya ya. Sudah mencakup semuanya. Iya. Alhamdulillah, ternyata kok kayaknya banyak yang cocok ya. Iya, banyak itu cocok. Ya, saya berterima kasih panjenengan berkenan hadir dan ini kesan bisa menambah pengetahuan juga ilmu. Walaupun baru Pak ya. ilmu baru ini ya, walaupun saya ini mungkin tinggal beberapa tahun ya, karena nanti kalau periodisasi itu sudah sampai, maka saya kan akan berhenti jadi kepala sekolah. Nah, harapan saya kalau ada yang baik dari perbincangan kita nanti kalian berdua yang melanjutkan. Insyaallah. Gitu. Ya, kami sama saya dengan Pak Didi, terima kasih Pak atas waktunya. Mudah-mudahan SDN Tatanegara selalu sukses dan maju terus Pak. Amin. Terima kasih. Ya. Nanti ruangannya jangan kalau kelas kayak ini ya. Oh, ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa persen ya? Lama ya. Kalau apa kan 2 orang Pak, ada apa Pak? Tapi sih Pak, aduh mantap.